Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, yang sudah memberikan eh, kesehatan, yang sudah memberikan hati, memberikan kedamaian, memberikan akal pikiran, memberikan jantung kita masih tetap berdetak ya, memberikan kita kesempatan yaitu waktu yang sangat berharga ini untuk bekal kita di kemudian hari. Alhamdulillahirabbil alamin, sungguh tidak ada kata yang bisa untuk merinci semua kenikmatan-kenikmatan dari Allah, dan kita belajar di sini tentang Allah agar kita bisa memperbaiki bagaimana mengekspresikan rasa syukur kita kepada Dia. Karena kalau kita tidak tahu betapa baiknya Dia, betapa hebatnya Dia, betapa besarnya Dia, betapa kasih sayangnya Dia, ketika kita tidak mengetahui sesuatu, maka kita tidak akan bisa mengapresiasi hal itu, ya. Kadang-kadang kita contoh misalnya, suami saya dulu pernah bilang, "Hani, kamu tuh kenapa sih kok setiap kali kalau pas ada pergi keluar, ada roti panjang, roti Perancis, roti panjang itu, kenapa kamu demikian senang untuk membeli roti itu? Padahal roti itu nggak ada apa sih, enaknya apa sih, roti tawar gitu, bahkan mungkin lebih enak roti manis," gitu. Ya, itu karena ketidaktahuan. Ketika seseorang tahu kenikmatan, ya, maka buat orang lain yang tidak tahu, maka dia mengatakan, "Kenapa sih?" Gitu. Tapi buat orang yang tahu, maka dia akan bisa mengapresiasi kenikmatan yang ada di dalam sepotong roti yang rasanya asin juga enggak, manis juga enggak ya, kadang-kadang juga dimakan tanpa tanpa apapun masih tetap bisa mengapresiasi. Nah, kita belajar Al-Quran ini juga demikian. Selama ini kita itu belajar tentang, agama dari lisannya orang orang lain, maksudnya manusia, dari manusia lain, dari, eee, pembawa-pembawa risalah agama ya, yang memberikan ilmu pelajaran kepada kita, bahkan kepada guru-guru SD kita yang beritahu cara kita untuk berwudu dan sholat ya. Eee, Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka semua yang sudah memberikan kebaikan ilmunya kepada kita. Akan tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, rasanya kita ada yang miss, ada yang kurang kalau kita tidak tahu sendiri dari kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat Allah apa yang Dia inginkan dari kita. Kalau kita tidak melihat sendiri dari atau mendengar sendiri dari ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang kita, mmm, jadi nggak klik gitu loh dengan apa yang kelihatannya kecil buat kita, ternyata itu besar di sisi Allah. Dan itu yang kita pelajari, yang menurut saya akan kita pelajari hari ini, di dalam sesi ini, betapa Allah menunjukkan dalam kalimatnya hal-hal yang Dia sukai dan hal-hal yang tidak Dia sukai. Dan dari situlah kita melihat, menghormati, dan kita mengatakan, "Ya, saya mengikuti jalan Allah, saya ingin melakukan apa-apa yang Allah suka, apa-apa yang Allah, inginkan dari diri kita." Dan itulah yang menjadikan kita menjadi seorang hamba yang puas ya, yang, eee, radhiyallahu anhum wa radu an, yang menjadikan Allah itu ridho kepada hamba-hamba seperti ini, dan kita sebagai hambanya kita ridho kepada Allah. Ya, jadi, itu salah satu tujuan daripada, kita mengkaji Al-Quran hari ini, oke? Silahkan, siapa yang bertugas untuk slide.
ya untuk menayangkan slide silahkan. Hari ini saya kelihatan agak lemot ya, ya karena dari pagi, dari jam 10 saya udah masuk di Zoom, jam 10 keluar jam jam 12 masuk lagi jam 1 keluar jam 2 ya sekarang, Zoom lagi, ya sehari 3 kali jadi kayak obat ini. Alhamdulillah. Ya, disyukuri bahwa Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Ya, ini harus masuk kepada view, kemudian dari view kita lihat ke apa namanya? Slideshow. Baik, sambil menunggu Bapak operator kita. Masuk ke view, kemudian masuk ke slideshow. Saya lihat di sini ada Ibu Direktur Suara ya, Ibu Ibu Leli Lindawati. Teh Leli apa kabar? Beliau ini adalah suaminya adalah mungkin beliau juga yang mengelola Radio Suara, yaitu salah satu radio digital yang men-share ya, acara ini setiap hari Sabtu. Apa kabar Teh Leli? Alhamdulillah sehat Mbak Hani. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih ya. Terima kasih sudah hadir ya. Barakallah fikum semuanya. Alhamdulillah, baik. Kita lanjutkan sekarang. Baik, kita mulai dengan bismillah, dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini memang kita tujuannya untuk membahas ayat 23 ya, mulai dari ayat 23. Akan tetapi karena ayat 23 ini terkait erat dengan ayat 22, maka saya juga akan membahas naik ke atas ke ayat 22 untuk bisa melihat apa hubungan antara ayat-ayat dalam Al-Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Baik, sayaquluna dan kemudian mereka itu berkata nanti akan berkata bahwa jumlah orang penghuni dalam gua itu, ada 3 orang dan yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain akan mengatakan, ini jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa ini nanti orang-orang akan berdebat nih, setelah, ayat surat Al-Kahfi ini turun, nanti akan ada orang-orang yang berdebat terkait dengan, berapa banyaknya penghuni Al-Kahfi ini. Dan juga ada nanti akan banyak versi, ada banyak cerita, berapa tahun mereka ada di dalam gua dan sebagainya. Karena itulah dikatakan di sini ada kata sayaquluna, sa itu artinya akan. Jadi ada yang berkata 3, yang 4 ke anjingnya, ada yang berkata 5 dan yang ke-6 adalah anjingnya. Dan itu semuanya adalah terkaan ya, yang rajmam bil ghaib, terkaan yang gaib ya, dan yang lain mengatakan, bisa jadi 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. Nah, kemudian kul kul rabbi a'lamu bima, ya, yang ini yang bagian kedua, bahwa katakanlah Nabi Muhammad, ini masih belum berhasil ya? Baik, saya sendiri yang akan share, silahkan masuk aja, ini dulu aja, saya share ya. Jangan masuk dulu, saya akan share.
Oh, saya partisipan ya, saya nggak bisa men-share ya. Kak Apri boleh saya coba? Ya, silakan Teh Siti, mungkin ada masalah kendala teknis, silakan Teh Siti yang men-share. Boleh ditutup dulu ya, Pak? Ditutup dulu saja, oke. Nah, saya meneruskan ya. Jadi hubungan antara 22 dan 3, dan ayat 22 dan ayat 23 itu ada di bagian akhirnya, yaitu yang dikatakan di sini, Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim, ya. Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Sesungguhnya Tuhanku, katakan Muhammad terkait dengan orang yang berdebat itu, katakan bahwa Tuhan aku lebih mengetahui jumlah mereka. Dan tidak ada yang tahu yang sebenarnya illa qalil, kecuali sedikit. Dan fala tumari fihim, ya. Fala tumari fihim illa mira'an dzahira, dan janganlah engkau berbantah-bantahan dengan mereka kecuali tentang hal-hal yang sifatnya dohir. Artinya dohir itu yang nyata, yang memang nyata. Jadi memang yang tidak mengarang-arang, yang tidak menerka-nerka. Dan itulah Teh Siti ke atas dulu. Dan itulah yang yang Allah inginkan untuk kepada Rasulullah SAW, bahwa hendaklah kalau berdebat itu hanya yang dohir saja, nyata yang nyata saja. Jangan berdebat untuk hal-hal yang itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan kemudian selanjutnya wala tastafti fihim minhum ahada, dan janganlah engkau menanyakan kepada orang lain terkait dengan Ashabul Kahfi ini. Jadi case closed. Jadi udah ini yang Allah kasih ilmunya, jangan terlalu banyak berdebat. Untuk hal-hal yang sudah lampau, kan itu kejadiannya juga sebelum Eee, menurut para ahli diperkirakan antara zaman Nabi Isa dan Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu, mmm, sudah cukup lama ya berlalu. Jadi sudah sekitar 200 tahun mungkin, Masehi, 7 abad ya, abad ke-7 dikurangi dengan sekitar abad ke-4, 3 abad yang lalu. Jadi sudah jangan lagi berdebatkan. Jadi yang lebih baik dibahas adalah tentang hikmahnya saja. Slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya Teh, ini kayaknya masih yang kemarin. Masuk yang selanjutnya, oke. Ini Oke, selanjutnya aja. lagi. Ya. Nah, ini yang ingin saya highlight ya, saya pertegas di sini adalah meninggalkan perdebatan. Jadi apa yang tidak ada di dalam Al-Qur'an ya, kemudian tidak usah diperdebatkan. Kalaupun kita mempunyai opini tentang sesuatu, saya pernah ditanya oleh seseorang juga tentang tentang Imam Mahdi misalnya ya, tentang Imam Mahdi, di mana cerita tentang kisah Imam Mahdi itu banyak sekali ada di dalam hadis, bukan di dalam Al-Qur'an, ya. Maka, kalau tidak kan kalau hadis ya menurut beliau, hadis ini kan ada yang sahih, ada yang nggak sahih dan sebagainya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya tinggalkan perdebatan. Ya, jadi kalau misalnya memang ada yang mempercayai ini hadis ini adalah bisa diambil, ada yang tidak, saya tidak mau mengambilnya, ya tidak usah diperdebatkan karena perdebatan itu tidak membawa kebaikan. Kita kita lebih banyak lebih baik untuk berbicara, berdiskusi tentang hal-hal yang sama daripada tentang hal-hal yang diperdebatkan, ya.
yang dan berdiskulah illa dzahira, sesuatu yang dzahir saja, yang nyata-nyata saja. Sesuatu yang kira-kira masih belum jelas jangan diperdebatkan, ya. Oke, selanjutnya ayat ke-23, slide selanjutnya. Ini terkait dengan masih terkait dengan yang tadi itu adalah perdebatan tentang masa lalu, ya. Sekarang ini bagaimana kita mensikapi masa depan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Dan dan janganlah wahai Muhammad taqulanna. Di sini ada kata qala dalam fi'il mudhari', kemudian ada nun taukid di belakangnya. Jadi janganlah kamu sekali-kali mengatakan, ya. Jadi jangan sekali-kali berkata, ya. Li syai'in tentang sesuatu. Ini bahwa aku fa'ilun, aku adalah seseorang yang akan mengerjakan sesuatu besok, ya. Kecuali illa ayyasha Allah, itu ada di ayat yang selanjutnya. Kecuali dengan mengatakan insya Allah, sesuatu yang Allah kehendaki dengannya. Ya, selanjutnya. Jadi ayat yang silakan Teh Siti. Jadi ini mungkin saya ingatkan kembali tentang asbabun nuzul. Ada beberapa teman yang mungkin tidak bisa hadir saat saya menjelaskan tentang asbabun nuzul daripada surat Al-Kahfi dan juga asbabun nuzul dari surat ini, ayat ini ya secara keseluruhan. Jadi ini ceritanya kan tentang Teh Siti sebelumnya jangan terlalu cepat ininya larinya. Teh Siti mau kemana? Ini asbabun nuzulnya ini kan tentang ada dua orang musyrik Mekah yang dikirim oleh orang-orang musyrik, ya. Mereka itu adalah An-Nadr ibnu Haris dan Uqbah ibnu Abu Mu'ih. Ya, ini dan mereka ini adalah orang-orang yang diminta oleh musyrik Mekah untuk datang kepada eh, ahli kitab. Jadi dalam hal ini adalah orang Yahudi karena mereka menganggap orang Yahudi itu ada ahli kitab. Jadi dia pasti lebih pintar ilmu agamanya daripada orang Mekah. Dan kemudian mereka itu datang kepada ulama Yahudi untuk menanyakan tentang bagaimana pendapat ulama Yahudi ini tentang Muhammad. Muhammad ini orang gila, tukang sihir, ahli syair atau gimana nih? Kita bingung karena dulu dia adalah Al-Amin, dia adalah orang dipercaya oleh seluruh suku ya. Di suku Quraisy, tapi sekarang ini bicaranya mulai ngaco gitu. Ini ngaconya ini bener apa enggak gitu. Kadang-kadang ngaconya bikin bikin takut juga karena kadang-kadang tahu tentang hal-hal yang mereka tidak tahu. Maka mereka bertanya kepada ulama Yahudi dan ulama Yahudi itu menjawab, tanyakan 3 perkara sama yang namanya Muhammad itu. Kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini berarti dia adalah seorang nabi yang benar-benar diutus oleh Allah. Tapi jika dia tidak dapat menjawab, maka dia hanya seorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi saja. Ya, selanjutnya, kemudian akhirnya apa yang harus ditanyakan? Halo Teh Siti, silakan berlari. Jadi kemudian pemuda ini bertanya, disuruh nanyain apa? Ya, tanyakanlah yang pertama tentang pemuda-pemuda yang meninggalkan kaumnya di masa yang lalu, ya. Apa yang terjadi dengan mereka? Kisahnya ini sangat menakjubkan katanya gitu. Kemudian yang kedua, tanyakan tentang seorang laki-laki yang melalang buana sampai ke belahan timur dan ke belahan barat, yang disebut adalah Zulkarnain. Bagaimana kisahnya? Karena mereka sendiri sebenarnya orang ulama Yahudi ini juga nggak tahu kebenarannya apa. Karena sejak dari kejadian apa namanya keluarnya Ashabul Kahfi ini menjadi misteri dan mereka juga tidak tahu persis apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi mereka ingin tahu.
ya. Intinya pertanyaannya mereka nggak tahu jawabannya gitu, tapi mereka ingin tahu jawabannya. Kemudian yang ketiga adalah tanyalah tentang roh, apakah roh itu. Kemudian mereka pun kembali dan mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang tiga hal itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, baik, aku akan menceritakan jawaban dari pertanyaan kalian itu besok, ya. Dan tanpa menentukan batas waktunya, cuman mengatakan godan, godan tuh besok. Cuman dalam hal ini Rasulullah SAW itu lupa untuk berkata insya Allah. Kenapa? Karena selama ini, sebelum kejadian asbabun nuzul surat Al-Kahfi ini, demikian lancar gitu loh datangnya wahyu itu. Setiap ada masalah ya, kadang-kadang tiba-tiba Rasul bergetar, turun wahyu langsung ada jawaban dari Allah. Kadang-kadang ditunggu sebentar, nanti sore pertanyaan pagi, sore Rasul mendapatkan wahyu. Nah, besok ada jawaban. Itu sudah sering sekali seperti itu, gitu. Jadi, tunai gitu ya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena saking pedenya Rasul teh lupa mengatakan insya Allah, karena biasanya seperti itu, gitu loh. Selanjutnya Teh Siti, eee, jadi kemudian akhirnya turunlah ayat ini untuk me apa namanya, memberikan Allah tidak menurunkan ayat ini sampai jawaban dari pertanyaan, 3 orang Yahudi tadi, ulama Yahudi tadi ya, sampai 15 hari sehingga Rasul disebut orang yang, pembohong ya, eee, pokoknya dikatakan yang negatif ya tentang ini. Akhirnya pada hari 15 turunlah ayat ini ya. Kalau cerita tentang Zulkarnain nanti ada di akhir daripada surat Al-Kahfi dan tentang roh itu ada di jawabannya di surat Al-Isra ayat 80, 82. Oke, selanjutnya kita lihat kembali lagi ke konteks kita tadi bahwa silakan Teh Siti. Ya, ayat 24 disebutkan illa ayyasya Allah, kecuali dengan yasya Allah, dengan kehendak Allah. Jadi janganlah kalian mengatakan, besok aku akan melakukan ini, melakukan itu, tanpa mengatakan, insya Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ya. Nanti kita dan kemudian di sini dikatakan dan ingatlah kepada Tuhanmu setelah engkau lupa dan katakanlah ini ya ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ya, ini kalau dia diapalin boleh nih. Ini baguslah kita bahas apa artinya. Selanjutnya, jadi kalimat ayyasya Allah ini ya. Jadi apa hubungannya dengan ayat 22 dengan ayat 23? Kalau ayat 22 itu kita tidak boleh berdebat tentang hal-hal yang lampau. Ini ada masalah, ada yang lampau dan yang akan datang. Kalau yang lampau itu kita nggak usah banyak terlalu berdebat, nggak ada gunanya karena ya sudah terjadi, ya. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, sesungguhnya kata kata kalau, kata kalau itu adalah membuka pintu setan. Karena kalau itu artinya membahas yang sudah berlalu, sedangkan yang sudah berlalu tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah menjadi yang lebih baik, tapi yang ada adalah debat kusir, yang masuk nanti adalah ego-ego manusia itu tentang pendapat-pendapatnya terkait dengan masalah itu, ya. Sedangkan ayat 23 itu, membahas tentang masa depan, ya. Bagaimana kita bersikap terhadap masa depan. Masa depan di mana ke masa depan itu adalah sesuatu yang gaib, yang kita nggak tahu. Bahkan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, besok kita nggak pernah tahu. Ketika mertua saya meninggal juga, beliau sakit jam 10 pagi dan meninggal jam 12 malam. Kita nggak pernah kebayang bahwa besok tuh beliau sudah nggak ada lagi gitu.
bahwa besok kita harus, eee, melakukan pemulasaran jenazah gitu. Nggak kepikiran, sesuatu yang sangat gaib sekali. Dan bahkan yang bersangkutan sendiri bisa juga tidak tahu bahwa dia akan meninggal. Jadi sebetulnya apa yang ada di depan kita ini kita blank. Kalau saya bahkan mengatakan di depan mata kita ini ada sebuah tabir hitam dan kita nggak pernah tahu detik pertama, kedua, ketiga, 5 menit, 10 menit, setelah itu tuh apa yang terjadi? Akankah kita masih hidup? Akankah kita bisa berjalan tegak? Atau mungkin kita tersandung? Atau kemudian kita berencana besok mau jalan-jalan, ternyata ada sesuatu kering, ada yang telepon dan kita harus melakukan hal yang lain, gitu. Jadi ada masa depan ini ada sesuatu yang sangat gaib. Jangankan ngomong godan besok, apa yang terjadi nanti malam kita juga tidak akan pernah tahu gitu. Jadi kalau dengan kegaiban ini ya, kita perlu untuk selalu mencoba mengucapkan insya Allah untuk masa depan. Karena masa depan itu adalah betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Dan kata insya Allah itu adalah hanya sebagian daripada ekspresi kita, tetapi sebetulnya yang Allah inginkan adalah di dalam otak kita, di dalam kepala kita ini kita harus mempunyai pemikiran bahwa itu adalah sesuatu yang bukan pekerjaan saya gitu, bukan domain saya, karena kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk masa depan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk masa yang lalu, kita juga tidak bisa melakukan secara hakikat untuk masa depan, meskipun kita bisa berusaha dan usaha kita itu yang dihitung sebagai pahala usaha kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah yang terjadi dengan masa depan kita tidak pernah tahu, ya. Kemarin ini cerita sedikit ya tentang saya sebagai seorang juru penerjemah, penerjemah bahasa. Kadang-kadang topik-topik yang dibahas itu di luar dari pengetahuan saya. Minggu yang lalu saya membahas tentang, perubahan iklim, terkait dengan global warming, terkait dengan, kehidupan kita, ya, bumi kita, planet kita. Dan ternyata bahwa manusia itu membuat suatu kesalahan yang besar, yaitu dengan terlalu banyak melakukan industrialisasi, ataupun berkendaraan yang intinya adalah emisi daripada karbon dioksida. Karena karbon dioksida itu dia tidak terlihat, dia tidak berbau, dan dia tetap di dalam atmosfer kita, ya. Jadi CO2 itu tidak akan pergi ke luar angkasa, enggak. Dia hanya akan tertahan di dalam atmosfer kita dan dia akan seperti blanket, seperti selimut yang melingkupi, bumi kita, ya. Ya persis seperti atmosfer itu, jadi dia tuh nempelnya tuh bergentayangan di atmosfer di atas kita ini. Dan kehadiran dia yang terlalu banyak, ya, itu CO2 kan juga dari bisa pembakaran, bisa dari pembakaran sampah juga, industrialisasi, knalpot mobil ya. Dan kita kan kalau bernafas kan menghirup O2 dan mengeluarkan CO2 ya. Jadi kalau terlalu banyak ya, maka akhirnya akan menumpuk dan apa yang terjadi kalau menumpuk di atmosfer, maka atmosfer itu akan menjadi panas dan bumi kita ini akan diselimuti oleh panas dan meskipun panasnya misalkan hanya penambahan sekitar 2 derajat ya, 2 derajat per tahun secara rata-rata, tapi itu sudah cukup untuk membuat es-es yang gunung-gunung es itu meleleh ya. Sehingga kita itu sekarang, eee, banyak banjir ya, karena apa? Karena gunung es di kutub itu di 2 kutub itu meleleh. Sehingga ada kota-kota yang tenggelam, air pasang, ya, tsunami dapat terjadi demikian cepat juga kalau ada gempa. Terus kemudian juga, apa namanya, eee, air pasangnya tinggi-tinggi. Terus Arab Saudi sekarang menjadi kena itu ya, kena apa namanya, banjir. Sehingga akhirnya nanti ke depannya Arab Saudi akan menjadi hijau. Nah itu tanda-tanda akhir zaman itu. Nah itu sebabnya seperti itu. Dan
Saya menjadi, oh ternyata ya kita kita tuh banyak tidak tahu dengan apa yang ada di sekitar kita dan manusia masih berkejar-kejaran untuk membuat industri dan membuat alat transportasi gitu. Dan ternyata bahwa di balik apa corona ini ya, di balik corona ini dengan adanya corona, maka emisi itu terhenti, tidak bertambah lagi, tapi bukan berarti sudah baik gitu, karena kita sudah ada di dalam posisi, yang terburuk selama, 8 yang terjadi dalam sejarah. Jadi panasnya bumi ini sudah sangat udah yang tahun 2020 udah yang paling top gitu, ya. Nah sekarang kembali, kenapa Mbak Hani membahas itu? Ya karena secara prediksi kalau tidak ada, kalau misalkan tidak ada corona yang menjadikan orang tidak bepergian kemana-mana, kemudian industri stop, orang juga nggak punya uang buat beli baju, buat beli mobil, buat jadi akhirnya pada istirahat semuanya kan. Heeh. Di satu sisi tuh, wah kasihan nih orang nggak punya kerjaan, tapi di sisi lain tuh baik, ada yang baik baik untuk kita semua. Karena kalau itu diterus-teruskan, maka bencana terjadi di mana-mana. Dan juga global warming itulah yang menjadikan ada banyak angin puting beliung. Karena kalau kondisinya tidak panas, maka angin puting beliung itu akan teredam sendiri. Tapi karena kondisinya panas, alirannya terlalu banyak di atmosfer ini, sehingga akhirnya kalau ada bibit-bibit puting beliung, maka dia akan, apa namanya, akan bertambah. Curah hujan kita juga bertambah. Coba perhatikan, sekarang tahun-tahun kemarin ini kita kan beberapa tahun ini ya makin lama tuh musim panasnya makin kurang, banyaknya hujan. Kalaupun musim panas, ada hujan gitu. Pernah tercatat hanya 1 atau 2 bulan saja ada musim panas. Nah, Mbak, setelah ini saya melihat itu, setelah ini apa? Apa yang akan terjadi gitu? Apa yang akan jadi? Corona ini, seperti akan berhenti atau akan ada obatnya, kemudian terus bagaimana kalau orang kemudian terlepas dari corona bukan berarti sudah aman karena ada masalah global warming yang juga cukup, mengerikan gitu loh. Hanya manusia nggak tahu ya. Dan ini global warming juga nggak kelihatan, nggak berbau, ya tiba-tiba datang aja, banjir, tiba-tiba datang badai, tiba-tiba datang, air pasang yang menenggelamkan kota-kota. Dan, inilah yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Jadi karena itu kita harus kembalikan masa depan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah harus untuk masa depan hendaklah kita mengatakan, insya Allah. Dan pada hakikatnya kehidupan yang kita punya itu adalah masa sekarang. Yang kita punya itu adalah masa sekarang, karena itu nikmatilah masa sekarang. Banyaklah bersenang, beribadah ya, beribadah dengan senang hati ya. Kemudian banyaklah berbuat kebaikan untuk saat-saat sekarang ini. Oke, sip. Ayo terusin lagi ke materi selanjutnya. Kalau teman-teman ada yang ingin berdiskusi atau ingin, memberikan komentar atau ingin bertanya, silahkan masuk ke dalam kolom chat, nanti kita bahas pada sesi, tanya jawab. Ya, baik. Jadi kemudian setelah itu, setelah ayat 20 berapa tadi, 24 ya ini. Kemudian, setelah tadi ila ayyasya Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa. Ini Allah memberikan solusi. Setelah ini apa? Setelah kita lupa ngomong insya Allah, apa harus kita lakukan? Wadhkur rabbaka, hendaklah kamu ingat kepada Allah ya, idza nasita ya. Kalau kamu lupa sesuatu, kamu lupa mengucapkan insya Allah ya dalam konteks ini, atau kamu lupa berbuat sesuatu kebaikan atau melakukan satu kesalahan, maka ingatlah kepada Allah. Ingat kepada Allah dengan apa, Mbak? Ingat kepada Allah dengan bertasbih ya, bisa dengan berhamdalah, dengan istighfar, dengan tasbih, dengan apa saja, tapi hendaklah ingat kepada Allah bahwa kita sudah melakukan satu kesalahan. Dan ini yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kita belajar dari Al-Qur'an. Ada hal-hal yang kita anggap remeh, kecil, ya, nggak ngapain sih ngomong insya Allah. Tapi kalau yang orang yang sami'na wa ata'na mah ya udah aja pokoknya insya Allah aja. Tapi di sini kita belajar kenapa kita harus, mengucapkan insya Allah. Karena
karena masa depan tadi tidak bisa kita ketahui yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah itu tidak suka dilupakan. Manusia banyak yang lupa kepada Allah di dunia ini. Silau hanya sekedar ayam panggang atau bebek goreng. Suka kalau kadang-kadang ngeliat makanan yang enak suka lupa ya, berdoa gitu. Lupa dengan apa karunia yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan, dan kemudian kita hambur-hamburkan, kita mubazir, membeli terlalu banyak dari apa yang kita perlukan. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk daripada lupa kepada Allah, dan Allah tidak suka untuk dilupakan. Dan sebagai bentuk bahwa Allah tidak suka untuk dilupakan, nanti setelah yaumul setelah kita dibangkitkan kembali, saat itulah Allah akan melupakan kita. Ketika di padang mahsyar itu kita dilupakan oleh Allah. Silakan dibantu untuk kalau yang apa ya terima kasih. Jadi Allah tidak suka dilupakan. Dan ketika di padang mahsyar itu kan sebetulnya episode apa itu? Ngapain sih di padang mahsyar itu ngapain sebetulnya intinya? Saya dulu juga nggak tahu kenapa Allah eh, mengadakan apa padang mahsyar. Saya baru tahu kenapa Allah membuat padang mahsyar dan hari-hari di padang mahsyar yang puluhan ribu tahun itu akan terjadi. Allah merencanakan itu akan terjadi. Ternyata saya tahunya tuh dari Al-Quran bahwa memang Allah tidak suka dilupakan. Dan Allah berfirman dalam surat kemarin yang kita terakhir surat apa ya? Surat As-Sajdah ya. Bahwa di sanalah Allah akan melupakan manusia ketika sebagaimana halnya manusia itu melupakan Allah ketika di dunia. Oh, jadi ternyata Allah itu tidak suka dilupakan. Makanya disebut wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu besar. Zikir mau zikir lisan, tapi yang penting juga adalah zikir hati. Setiap saat kita bisa ingat kepada Allah. Meskipun kita sedang mau tidur, kita masih bisa ingat kepada Allah, berzikir pada Allah. Meskipun lisan kita tidak bergerak ya, dalam hati kita masih bisa berzikir pada Allah. Kita masih bisa berzikir meskipun dengan sambil cuci baju, sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kita masih bisa tetap berzikir kepada Allah. Itu yang Allah sukai, karena Allah tidak suka dilupakan. Allah sangat suka kalau manusia ingat kepadanya. Sehingga di sini juga disebutkan bahwa kalau kamu berbuat salah, maka hendaklah kamu itu ingat kepada Allah. Setelah berbuat salah, di sini dikatakan tidak suruh istighfar, ya, tapi ingat kepada Allah dalam bentuk apapun. Kemudian wakul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hada rosyada. Ya, jadi ini seperti bentuk kalau kita mah suka biasanya kalau ada yang meninggal ya kita berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau ada yang meninggal ya. Nah, ini juga kalau kita lupa mengucapkan insya Allah itu ada kalimatnya. Ya, dan katakan asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan hendaklah katakan moga-moga saja bahwa Allah memberikan petunjuk kepadaku agar aku lebih mendapatkan bimbingan yang lebih baik daripada yang ini. Ya, jadi intinya itu meminta kepada Allah agar menjadi orang yang lebih baik, orang yang jarang lupa, orang yang mempelajari kesalahannya dan kemudian memperbaiki kesalahannya. Ini, jadi diajarkan oleh Allah. Coba bayangkan, masya Allah ya. Saya sendiri merasa terhormat gitu ya, terhormat. Rasanya Allah itu mengajarkan kepada kita kalimat-kalimat ya, ini kita hafalkan saja ya. Asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada.
Jadi kalau kita sedang berbuat salah, setelah berbuat salah ingat kepada Allah, setelah ingat kepada Allah minta, "Ya Allah semoga aku bisa, mendapatkan keadaan diriku yang lebih baik. Semoga aku bisa lebih bisa bersabar, supaya aku lebih bisa bertakwa, supaya aku bisa lebih lebih banyak ingat kepada Engkau, supaya aku lebih bisa, khusyuk di dalam sholat, supaya aku lebih bisa untuk, rajin berpuasa." Jadi di sini kita lihat bahwa ini ada konsep sebetulnya, yang saya ingin sekali kita memahami konsep ini dan kita lakukan ini di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kalau kita berbuat salah jangan pernah tenggelam ke dalam kesalahan. Kalau kita berbuat salah, selalulah minta kepada Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jauhkan kita dari kesalahan itu dan kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi artinya inilah yang menjadikan kita tuh tidak terlalu tenggelam di dalam kesedihan masa lalu. Kan ada ya kasus-kasus di mana kita tuh terbayang terus dengan masa lalu, terbayang dengan hal-hal yang di masa lalu yang sudah kita tidak bisa perbaiki dan kita apa ya menyesali kejadian masa lalu itu. Dan itu tidak ada gunanya karena itu menyita waktu kita, melankolis, dramatis terhadap hal-hal masa lalu itu menyita waktu kita. Waktu kita ini berharga daripada ngelamun setengah jam. Kalau baca Quran itu yang cepat setengah, yang lambat setengah juz, yang cepat 1 juz. Kalau dia menggunakan waktunya dengan baik, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Karena inilah Allah di sini kita diajarkan bahwa jangan terlalu banyak untuk menyesali masa lalu, tapi hendaklah katakan ayah diani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Sehingga semoga ya Allah Allah memberikan petunjuk kepada aku supaya bimbingan rasyada itu bimbingan ya bimbingan kepada aku sehingga aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi disitulah kualitas seseorang ya eh, agar dia bisa mencapai kehidupannya di dunia dan di akhirat lebih baik. Saya mungkin mau cerita sedikit bahwa saya kan sekarang menjadi seorang juru bahasa ya, juru bahasa dan juga penerjemah yang sebetulnya saya masuk ke dunia ini cukup cukup baru dibandingkan dengan orang-orang yang sudah seusia saya di dunia penerjemahan, mereka sudah langsung udah pinter karena mereka menekuni ini sudah 20-30 tahun di usia yang sama dengan saya. Ya, dan banyak di antara mereka yang ada di bawah usianya dari saya tapi mereka lebih canggih gitu kan dibandingkan saya yang mempunyai memang punya skill bahasa tapi mereka jauh lebih canggih di bidangnya. Nah, dalam hal ini tuh kadang-kadang ada kritikan, ada masukan, ada, "Oh ya, saya yang dulu misalnya menguasai bidang ini, bidang, penerbangan sekarang udah nggak laku lagi, ada yang lain yang lebih laku," gitu ya. Itu misalnya bidang, kemanusiaan ataupun, masalah perubahan-perubahan, planet ya, lingkungan. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang menjadikan, "Oh, saya salah saya salah saya salah." Tapi berbekal daripada ayat-ayat Al-Quran seperti ini, orang salah tuh nggak apa-apa. Manusia tuh tempatnya salah, makanya disebutnya al-insan. Memang tempatnya salah. Kalau kita salah tuh nggak apa-apa. Loh Mbak, jangan gampang-gampangin dosa. Enggak, bukan begitu. Kita kan sudah berusaha berbuat baik. Kalau kita masih kejebur juga di dalam kesalahan, maafkan diri kita. Dan kita berkata, insya Allah setelah ini saya akan menjadi lebih baik. Itu yang menjadikan kita semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Karena waktu kita itu masih berjalan sampai kita nanti itu, masanya ajal itu. Sebelum ajal itu datang, kita masih punya modal, punya waktu memperbaiki diri. Nah, itulah yang menjadikan orang-orang mukmin semangat menghadapi kehidupan ini. Sip. Oke, kalau ada komentar, pertanyaan silakan masuk ke dalam chat ya. Silakan Teh Siti, mungkin kita akan bahas 1 ayat lagi mungkin ya. Atau sudah selesai? Oke, ya. Ini ayat ini walabisu ya, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'ah. Dan sesungguhnya mereka tuh tinggal di dalam gua itu 300 ya, 300 tahun atau 309 tahun Hijriah.
Jadi 300 di sini Allah 1 tahun Hijriyah dengan itu kan ada 11 hari beberapa jam. Itu jadi kalau misalnya jadi beda selama 300 tahun jadi 11 tahun kali 300 tahun jadi sekitar 3.300 sekian tahun dan itu sama dengan 9 tahun ya. Jadi ini Allah memberikan juga petunjuknya bahwa mereka berdebat tuh. Karena si penghuni kahfi itu kan tidak keluar-keluar lagi setelah mereka ditemukan, mereka tidak keluar. Jadi yang tahu hanya yang diketahui wajahnya kan hanya 1 orang yang keluar mencari bahan makanan itu saja. Jadi di sini Allah memberikan petunjuknya bahwa iya itu 300 tahun. Nah, ini menjawab pertanyaan dari ulama Yahudi tadi ya tentang bahwa Rasulullah SAW tahu tentang mereka, tahu beberapa detail ya, beberapa detail penting. Yang nggak penting nggak usah. Mau debat, silahkan debat aja sendiri. Rasul nggak akan ikut-ikutan berdebat. Rasul hanya ingin menyampaikan ini loh yang Al-Quran sampaikan. Silakan 1 ayat lagi. Ayat 26. Kulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi ma lahum min dunihi mi waliyyu wala yusyrik fi hukmihi ahada. Ya. Jadi katakanlah bahwa Allah itu mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua. Ya. Kalau orang-orang lain pada nggak tahu, mereka saat itu kan berdebat ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berdebat berapa lama dan maka juga berdebat juga itu orang Yahudi apa orang Nasrani itu karena waktu itu kan Rasul belum lahir ya jadi mereka berdebat itu orang Yahudi atau Nasrani. Jadi di sini Allah menegaskan bahwa Allah lebih lillahi a'lamu bima labisu. Allah lebih tahu berapa lama mereka di sana yaitu Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya 300 tahun atau 309 tahun hijrah. Lahu ghaibus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah yang mengetahui kegaiban ya langit dan apa yang ada di langit dan ada di bumi. Ya. Selanjutnya masuk dulu tes Siti. Yang selanjutnya di sini bahwa lahu ghaibus samawati wal ard. Dia adalah zat yang mengetahui apa-apa saja kegaiban di langit dan di bumi gitu. Manusia itu hanya menganggap kegaiban itu jin gitu. Karena saking maaf ya manusia itu saking bodoh sebetulnya. Sebetulnya kita tuh bodoh. Kita tuh banyak nggak tahu gitu loh. Dan biasanya karena kita merasa diri kita pintar karena kita nggak tahu ada yang di atas yang lebih pintar daripada kita gitu kan. Ya, jadi ada banyak hal-hal yang manusia nggak tahu dan Allah mengetahui segalanya apa yang ada di langit dan di bumi ya. Contoh aja saya juga kemarin terkait dengan misalnya pembahasan tentang itu aja tentang perubahan iklim aja saya juga terbengong-bengong. Oh, ini toh maksudnya gitu kan. Kemudian corona, gimana kita tahu corona? Corona seperti apa, Kak? Bagaimana caranya kita bisa memberantas corona? Kita nggak tahu caranya. Nah, ini Allah tahu cara untuk masalah global warming, Allah bilang ya diizinkanlah ya orang-orang untuk nah ini juga Masya Allah diizinkan oleh Allah ada orang-orang yang membuat rekayasa membuat virus corona ya yang menjadikan jumlah populasi manusia menjadi menurun ya. Akan tetapi di balik kejahatan manusia itu ternyata Allah memberikan rahmatnya gitu. Jadi kita ada 2 bencana besar yang sebetulnya sedang terjadi saat ini. Yang pertama itu adalah corona, yang kedua itu adalah pemanasan global gitu. Dan dengan cara seperti ini yang satunya menghentikan yang lainnya untuk sementara gitu. Terus nanti kalau misalkan yang ini udah yang corona sudah diatasi, terus gimana ya nanti global warming-nya? Makanya kita harus banyak berserah diri kepada Allah. Kita mintakan kepada Allah supaya Allah memberikan yang terbaik, bumi yang terbaik buat kita. Dan berhentilah kita untuk berbuat zolim. Berhentilah untuk terlalu banyak mendukung adanya industri yang terus berkembang. Berhentilah beli banyak baju, berhentilah beli banyak sepatu, berhentilah ganti-ganti mobil. Nah kan sekarang tuh kalau mobil itu setelah 5 tahun harus ganti. Kalau
sofa ya apa namanya, 2 tahun harus gantilah gitu. Pokoknya jadi manusia tuh banyak pengennya. Jadi kebanyakan kepengen itu yang menjadikan industri kita itu menjadi maju gitu loh. Tapi Mbak, kalau maju kan bagus. Ya kata kita dulu maju bagus. Sekarang masalah karena itu apa polusi yang disebutkan oleh industri itu gitu. Jadi orang yang ingin saya harus ganti mobil setiap 5 tahun, udah jelek. Nah terus gimana itu? Di mana mobil-mobil tua itu harus di apa namanya disimpan? Akhirnya di kemana? Dibuang ke laut. Dibuang ke laut, akhirnya tuh dimakan sama ikan paus. Ada mobil dimakan ikan paus, plastik dimakan sama ikan hiu. Ya matilah mereka. Jadi terumbu karang juga mati. Akhirnya kita nanti nggak punya ikan. Dan kita juga kesulitan untuk makan. Ini balik lagi ke diri kita sendiri. Nah, itu ada hal yang kita nggak tahu. Allah tuh maha tahu segalanya. Allah tahu apa yang gas CO2 yang kita nggak lihat itu, wah, Allah udah dari dulu tahu gitu. Kemudian apa efek CO2 kita baru tahu, dari dulu Allah juga tahu. Ya makanya Allah bilang jangan mubazir. Jangan apa makan maksudnya jangan buang makanan, jangan jangan terlalu berlebihan. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Maksudnya apa jangan berlebihan tuh? Berlebihan tuh merusak manusia itu sendiri, merusak bumi kita dan merusak manusia. Jadi Allah Maha tahu. Ya kalau kita nurut sama Allah ya bereslah urusan kita. Makan juga kata Rasul makan tuh jangan jangan terlalu banyak. Terus lauknya juga jangan terlalu banyak. Nah, sekarang kan kita makan tuh makin banyak, makin jenisnya makin banyak, makin liar dan akhirnya manusia sakit-sakitan dan itu makanannya dibuang-buang juga karena nggak habis. Ya ini ternyata bahwa betapa Allah Maha mengetahui yang kita nggak tahu. Apakah kita tahu apa yang ada setelah atmosfer? Kita nggak tahu. Apakah kita tahu apa yang ada di planet-planet itu? Kita nggak tahu. Apakah kita tahu apa yang ada di bintang-bintang? Kita nggak tahu. Apakah kita tahu apa yang kita jejak di bawah kaki bumi, di bawah kaki kita, yang ternyata adalah lava panas yang ada di bawah kaki kita dan Allah berikan proteksi ya supaya kita bisa berjalan di atas bumi. Itu semuanya Allah Maha tahu. Dan kita manusia, karena itulah jangan kita sampai sombong karena kita itu sebetulnya memang nggak tahu apa-apa, ya. Nah ini Allah mengatakan lahu ghaibus samawati wal ardh. Allah mengetahui yang gaib, yang nggak kelihatan, semua Allah tahu. Dan bagaimana sifat nah ini selanjutnya sebelum saya lanjutkan, Allah di sini Al-Qur'an itu sering mengingatkan kita tentang besarnya Allah dan betapa kecil dan bodohnya kita. Jadi kalau kita nggak mengkaji Quran, nanti kita tuh merasa diri paling hebat. Udah tahu agama, udah dipanggil ceramah, udah hebat gitu ya. Tapi kalau kita sering-sering baca Quran, maka kita bisa melihat bahwa oh ya Allah tuh maha hebat. Dan karena Allah sering mengatakan seperti ini, ya kamu nggak tahu, tapi Allah tahu. Ya, kamu merasa diri kamu pandai, ternyata kamu nggak pandai, ya. Nah, ini Allah mengingatkan kita. Selanjutnya slide terakhir. Dari tadi terakhir terus ya. Satu lagi Tasiti, ayo cepet. Nah ini abesir bihi wa asmi, ya bahwa penglihatan Allah atas kegaiban itu sangat abesir. Abesir itu kalau apa namanya paling bentuk superlatif ya bahwa Allah itu basoro melihatnya. Abesir itu artinya Allah penglihatannya itu maha melihat ya. Asmi dan Allah pendengarannya tuh paling ya. Ini saja susah nih bahasa Indonesianya karena bahasa Indonesia memang terbatas ya. Jadi pandangan Allah dan pendengaran Allah itu tidak ada penghalangnya. Beda dengan kita. Ada tembok udah nggak bisa lihat. Ya, ada tabir udah nggak bisa lihat. Ya kan? Ada kabut nggak bisa lihat. Ya. Kalau apa ada jarak misalnya saya dengan misalnya Teh Eli ya nggak bisa lihat ya ada dia di apa Teh Eli di apa videonya di off kamera saya udah bisa nggak bisa lihat. Ada Teh Leli saya nggak bisa lihat ya hanya karena cuma diklik aja saya nggak akan bisa lihat lagi. Jadi penglihatan kita tuh sangat terbatas ya dengan ruang dan waktu. Demikian juga pendengaran kita, apalagi pendengaran kita juga sangat terbatas. Tapi bagaimana dengan
Allah di sini mengatakan absir bihi wa asmi. Dia maha besar, maha hebat penglihatan dan pendengarannya. Malahum selanjutnya malahum min dunihim waliyyu wala yusyrik ya. Dan tidaklah malahum dan tidak bagi manusia itu ada seorang wali atau seorang pelindung atau teman yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya wali yang sesungguhnya, teman yang sesungguhnya, pengurus yang sesungguhnya dari manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu adalah wali murid, wali kelas ya. Jadi pada jabatan-jabatan tertentu, tapi wali kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wali itu adalah orang yang dekat, yang teman, tapi yang bisa melindungi kita. Dan inilah al-wali. Selanjutnya wala yusriku fi hukmihi ahada. Jadi dan Allah itu dia itu ketika memutuskan sesuatu itu la yusyriku. Dia tidak berserikat dengan apapun ketika dia memutuskan sesuatu. Jadi Allah itu maha hebat ya. Mbak, tapi kenapa Allah ada malaikat? Ya itu kan malaikat tuh yang ngebantuin hanya sekedar membantu atau memberikan visualisasi kepada manusia saja untuk menunjukkan kebesaran Allah bahwa Allah bisa mempunyai tentarannya yang berupa malaikat itu. Tapi sebetulnya tanpa malaikat juga Allah tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai Rabbul Alamin, nggak masalah gitu. Jadi di sini kita melihat bahwa buat saya semoga teman-teman bisa merasakan ya apa semangat ya apa namanya semangat saya untuk menjelaskan ini semua karena beginilah kita tuh mengenal Allah. Inilah Tuhan kita, wali kita, orang zat yang terdekat dengan kita, yang melindungi kita, yang nanti kita akan kembali kepadanya. Kita akan mati dan kita akan kembali kepada Dia. Dan nanti Dialah yang memberikan kepada kita kenikmatan di dalam surga apabila kita menjadi hamba mau yang Dia sukai. Jadi inti kehidupan kita itu adalah tujuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita belajar bagaimana untuk supaya kita bisa menjadikan Allah suka dengan kita. Caranya ya pelajarilah Al-Qur'an, temukan mutiaranya dan kita akan tahu bagaimana apa-apa yang Allah inginkan dari kita untuk dia ketahui, untuk diketahui oleh manusia gitu. Oke, mungkin Teh Siti kok saya nggak di-stop Teh Siti ini udah lebih dari 4 menit. Kita cukupkan dulu masuk ke dalam sesi tanya jawab ya, silahkan. Mangga Billy. Ini saya stop share dulu ya, Bunda ya. Stop share sebentar. Oke, untuk ini ada pertanyaan dari sebentar saya lihat. Ada pertanyaan Bunda ini dari Teh Desti. Bun, izin bertanya berkenaan dengan kematian yang kita tidak tahu kapan datangnya. Yang tidak tahu kapan datangnya. Bagaimana dengan firasat? Kedua orang tua Teh Desti itu meninggal tanpa sakit yang lama, sudah mempersiapkan sesuatunya sebelum meninggalnya, seperti menyelesaikan rencana-rencana, kemudian menyiapkan barang-barang keperluan, berpesan jika sudah tidak ada. Kami sebagai anak tidak menyadari atau mungkin memungkiri jika orang tua kami akan meninggalkan kami dalam waktu dekat. Begitu pertanyaannya mungkin karena tidak sadar itu tuh firasatnya dari orang tuanya beliau gitu yang akan meninggal mungkin ya seperti itu. Suaranya Bunda. Suaranya Ban. Ya. Maaf. Ya, jadi kematian ya. Memang kematian kita tidak pernah tahu ya. Kematian kita tidak pernah tahu kapan itu datang. Tadi Desti sama dengan mertua saya itu meninggal tuh beliau mengeluh sakit tuh jam 10 pagi, meninggal itu jam 12 malam dinyatakan meninggal itu. Lumayan cepat ya, kita nggak nyangka sama sekali ya. Jadi apakah firasat ya, firasat. Kita nggak tahu ya tentang firasat itu. Nggak tahu karena begini, orang yang mau meninggal itu sebenarnya juga suka didatangi gitu. Dia didatangi sesuatu dan entah visual, entah
kita nggak tahu ya Teh Desi karena kita masih hidup. Ya, tapi ada yang sebagian dari mereka itu melihat sesuatu, contohnya ibu saya sebelum meninggal 40 hari sebelum beliau meninggal, beliau sakit, beliau melihat malaikat, beliau bilang, beliau beliau kayak kaget gitu ya, terus kemudian saya bilang jam 1 malam itu, beliau kaget terus saya bilang, "Kenapa Uti?" Terus beliau bilang, "Itu apa yang menembus dinding, apa, menembus plafon," katanya gitu, "tinggi sekali," katanya gitu. Eee, saya bilang, "Itu malaikat," saya bilang, karena beliau memang udah sakit ya, "Itu malaikat, eee, nggak apa-apa jangan jangan takut Uti, ayo kita baca Quran." Akhirnya saya bacakan Quran dan beliau tenang, beliau tidur kembali. Dan itu beberapa kali kadang-kadang, "Hani itu apa ngapain sih ada yang datang ke sini itu, suruh dia pergi," katanya gitu ya, "Yuk kita baca Quran." Ya saya gitu aja ya, karena saya nggak bisa lihat gitu. Nah, ini jadi ada memang mungkin bisa jadi ada perasaan-perasaan seperti itu, pertama, ya. Yang kedua, yang bersangkutan sendiri bisa jadi orang yang soleh. Jadi artinya dia juga mempersiapkan segala sesuatunya, bahwa dia, ya sadar usia gitu dan kemudian ingin menyelesaikan segala sesuatunya, bisa jadi begitu. Tapi memang, tidak ada pelajaran tentang masalah, firasat ya, meskipun ada di dalam beberapa hadis yang, yang mengungkapkan bahwa, kalau selain manusia itu tahu, tapi manusia itu sendiri nggak tahu. Tapi ada juga yang cerita menarik di mana ada seorang, supir supir keluarga yang beliau sakit dan apa, beliau itu ingin meninggalnya, eee, nanti, setelah sholat subuh gitu. Beliau ingin punya keinginan seperti itu. Akhirnya beliau malam-malam itu ya pagi itu dini hari itu ingin diwaslap, ingin dimandikan, ingin ke toilet karena beliau ingin pergi dalam keadaan bersih. Wallahualam hal seperti ini saya nggak bisa cerita ya, karena, ini adalah pengalaman, experience, sedangkan kita manusia yang masih hidup tidak berpengalaman itu. Ya oke, selanjutnya, bagaimana agar saya tidak terlalu lama dalam penyesalan gitu ya, Nah, heeh. iya Itu betul. itu itu tadi tuh obatnya itu, obat yang ayat yang tadi itu. Kalau kan coba bayangkan, Rasul ini sedih loh, galau 15 hari nggak datang-datang ya, sampai dituduh segala macam oleh oleh kaum musyrikin Mekah. Kemudian setelah itu ternyata bahwa turun ayat dan ternyata turun ayatnya itu seperti mengkoreksi Rasulullah SAW. Berat loh ini buat Rasul kan dikoreksinya di dalam Al-Quran sampai buat yang mempelajari Al-Quran sampai akhir zaman tahu Rasul itu pernah dikoreksi seperti itu. Tapi itu kelapangan dada seorang, ya Rasulullah, amanah Rasul itu. Jadi beliau sampaikan, kalau Rasul nggak amanah ini ayat ini disembunyikanlah, disembunyikan yang ayat yang terkait itu tuh, terkait apa namanya, mengucapkan ya Allah itu ya. Nah, jadi bagaimana tidak terlalu dalam penyesalan, kita udah tahu resepnya tadi, sudah saya jelaskan. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi di masa lalu, itu sudah biarkan itu terjadi. Karena itu adalah sebagian dari apa yang harus kita alami. Kita ikhlaskan bahwa itu tuh sudah terjadi. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan, ya kita sebutlah nama Allah, ya sesuai dengan kejadian itu, istighfar, bertasbih, ya atau bersyukur atau apapun, kemudian setelah itu kita minta kepada Allah agar kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Allah memberikan hidayah, petunjuk supaya kita bisa menyadari kesalahan itu. Dan ini salah satu jalan setan untuk melalaikan ya manusia itu adalah penyesalan-penyesalan seperti itu. Kayak terlalu terlalu memikirkan, menyesal, "Aduh kalau aja saya nggak gitu." Nah ya udah nggak usah dibahas lagi wong udah terjadi. Itu kan hanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kita kita harus, belajar mengikhlaskan bahwa kita pernah berbuat salah. Kita pernah berbuat salah. Kita harus ikhlaskan itu terjadi, karena itu adalah menunjukkan bahwa kita memang manusia yang banyak kesalahannya. Dan ya udah gitu kan, pelajaran buat kita. Sekarang bagaimana caranya kita menjadi lebih baik, itu yang harus kita pikirkan. Jadi lihat ke depan, apa yang kita bisa rencanakan supaya kita menjadi lebih baik. Dan juga berdoa tadi ya, asa ayyatiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Semoga Allah membimbing saya, membimbing kita untuk bisa
mendapatkan mengamalkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita sesalkan tadi. Oke, moga-moga itu bisa menjawab Teh Desti. Kalau belum puas silakan buka mikrofonnya. Ya, mangga Teh Desi, mudah-mudahan bisa tercerahkan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak Ani dari Teh Desi ya ini. Teh Desi ya. apa? Teh Daisy ya, tadi Teh Desi, sekarang Teh Daisy. Hampir sama ini. Iya. Assalamualaikum Sama warahmatullahi cantiknya kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. apa mimpi juga termasuk hal yang goib? Dan bolehkah kita percaya mimpi? Enggak. Ya, mimpi itu juga sesuatu yang goib, ya. Meskipun ada juga beberapa studi ya tentang mimpi ya, tentang bagaimana mimpi itu bisa terjadi gitu kan. Kadang-kadang suasana hati kita juga bisa banyak hal ya di dalam mimpi itu ya. Jadi ada kadang suasana hati kita menjadikan otak kita ini kemudian membuat suatu image gitu ya, yaitu mimpi itu tadi. Ya, ketika orang sakit dia suka apa namanya, kita suka bermimpi misalnya ada di tempat yang dingin atau dia menggigil atau ya seperti itu. Nah, itu mempengaruhi terhadap mimpi. Nah, mimpi itu gaib tapi tidak bisa tidak bisa dipercaya 100%. Ya, karena itu kita belum tahu, kecuali hanya orang-orang yang memang eee, orang-orang yang memang mempunyai keimanan yang sangat tinggi, maka itu mimpi itu bisa dipercaya, ya. Jadi, buat orang-orang yang soleh, mimpi itu adalah sebagian daripada, kenabian. Buat beberapa orang dalam hadis disebutkan seperti itu, buat orang-orang yang soleh, ya. Tapi kalau orang-orang yang masih banyak bergelut dengan nafsu, nah itu mimpi itu bisa menjadi sesuatu yang tidak selalunya positif, ya. Jadi kalau mimpinya buruk, kalau kita merasa tidak nyaman dengan mimpi itu, maka ucapkanlah ta'awudz dan kemudian toleh ke sebelah kiri dan kemudian kita meludah, ya meludah tuh tidak harus dengan ini ya, tapi intinya kita membuat satu gerakan yang tidak menyenangkan buat setan yang memberikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu. Jadi tidak harus meludah kalau kita di situ misalnya ada bantal ya tidak harus meludah, tapi gitu. Jadi kayak kita tuh tidak suka gitu dengan apa yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu, Ludahnya ya. jangan betulan Nah, ya, Mbak. kenapa? Ya ludahnya jangan betulan meludah gitu ya. Ya kalau Gitu aja. misalnya kondisinya misalnya gini nih, kita ada di satu kondisi yang kita memungkinkan untuk meludah ya meludah, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya kita membuat satu gerakan yang seperti meludah yang menunjukkan bahwa kita tidak suka dengan jin atau setan yang membuat yuwaswisu fi sudurin nas itu. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui, yang pertama itu adalah kalau mimpi itu adalah mimpi yang buruk itu seperti apa? Pokoknya bikin nggak suka aja. Kita nggak suka dengan mimpi itu. Kita gelisah dengan mimpi itu. Kita nggak nyaman dengan mimpi itu. Itu biasanya mimpi setan. Mimpi yang datangnya dari setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena dia tuh bisa datang ke dalam mimpi kita. Datang kepada alam ketika alam bawah alam bawah sadar kita itu bisa dimasukin oleh jin dan setan, apalagi mereka-mereka yang memang terbuka terbuka atau membukakan diri atau terbuka akan datangnya mimpi-mimpi dari jin itu, gitu. Jadi kalau kita harus waspada dengan ini ya, dengan mimpi-mimpi seperti ini karena kita tidak bisa 100% menerka apa isinya. Tapi yang jelas kalau mimpinya orang yang soleh, itu mimpinya itu dia bisa jadi diingatkan sesuatu ya. Karena mimpi itu
kalau tidak salah itu 1/10 dari kenabian, tapi juga menurut saya ini suka dipakai, disalahgunakan, maaf, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang apa namanya, yang bersekutu dengan jin dan menggunakan hadis ini sebagai hadis untuk melegalisir bahwa mimpi yang datang itu adalah benar. Ya, ini yang harus kita waspadai, ya. Tapi sebetulnya kita mempunyai satu hal yang dalam diri kita punya namanya al-fuad. Kita namanya fuad atau hati nurani. Yang al-fuad ini apabila kita bisa menjadi kayak apa ya, warning gitu ya, pengingat kita. Jadi kalau kita merasa di dalam mimpi itu nggak nyaman, dari setan itu, ya. Mimpinya nggak nyaman, nggak tahu, mungkin Mbak Desi sendiri mungkin juga pernah nggak gitu ngerasain kalau Mbak ini merasa gitu kan, ada mimpi-mimpi yang nyata. Ada mimpi yang nyata dan itu bukan mimpi buruk, tapi ada mimpi yang buruk, yang bikin kita gelisah, kita nggak enak, itu yang dari setan. Ya, saya dulu pernah waktu masih muda, pernah berkunjung ke surga, ke neraka ya, ke neraka lama ya, kemudian ke surga. Itu saat itu tuh yang saya rasakan, meskipun melihat neraka, melihat kepedihan, melihat sesuatu yang mengerikan ya, bisa dikatakan mengerikan. Tapi rasanya kok bukan perasaan setelah bangun itu, bukan rasa sedih gitu. Meskipun happy ending daripada mimpi itu adalah masuk ke dalam surga gitu loh. Jadi saya ceritanya itu sedang studi tour gitu. Ketemu sama malaikat Malik, sama aduh macam-macam ya, tapi lamanya di neraka. Akhirnya saya bilang, ya saya malaikat Malik itu perasaan tinggi gitu. Jadi kalau saya hanya ngelihat perutnya aja gitu kan, saya setinggi perutnya dia. Dan saya bilang, saya nggak tahan, saya bilang, ke tempat lain aja lah, udah engap gitu. Tapi kemudian ditunjukkan surga. Cuman artinya meskipun itu mimpi itu adalah mimpi yang mengerikan, tapi anehnya itu tidak terasa gelisah gitu. Jadi seakan-akan melihat neraka itu ada melihat keadilan. Sesuatu yang harus ada untuk menegakkan keadilan. Jadi bukan rasa ngeri, tapi beda kalau pernah saya bermimpi juga, bermimpi melihat kerasa ya, mungkin kalau yang sudah mungkin teh ini ada teh ini ya di sini ya, mungkin bisa share nanti teh ini, apakah ada yang bisa di-share silahkan. Tetapi kalau saya sendiri merasakan, ada juga pernah melihat masuk ke dalam sesuatu yang mimpi yang buruk ya. Saya melihat kemusyrikan gitu. Kemusyrikan itu jelek sekali, bau, dan ketika saya bangun, saya bilang ini dari setan. Karena saya ngelihat di situ ada hal-hal yang menggelisahkan hati gitu. Ada hal-hal yang menjadi bangun tuh menjadi tidak nyaman gitu. Jadi kalau itu adalah dari fungsi daripada al-fuad ya. Allah berikan hati nurani kepada kita sehingga kita bisa melihat, dan jangan pernah terlalu percaya kepada mimpi-mimpi yang menjadikan kita gelisah. Yang bisa kita lakukan, Rasul memberikan ajaran kalau ada mimpi yang gelisah, hendaklah ta'awudz, udah, dan jangan ceritakan mimpi itu kepada yang lain, kecuali kalau itu seseorang yang bisa memberikan penjelasan gitu. Oke. Lanjutkan kehidupan dan kita hadapi apa yang ada di depan kita. Nikmati hari ini dan kita akan bahagia. Oke, mungkin itu yang bisa ditambahkan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Teh Nini, ada Teh Nini nggak ya? Kalau ada Teh Nini. Ada, Teh Nini ada. Mangga Teh Nini mau menambahkan? Mau menambahkan Teh Nini, silahkan. Mangga Teh. Atau mungkin memang sedang off cam. Oke.
siap. Mungkin bagi teteh-teteh yang akan bertanya, mangga dipersilahkan. Ada yang ingin. Ini kita tinggal 9 menit lagi Bunda nih. Mangga ada yang mau sekali lagi buat rekan-rekan, bila ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu. Atau komentar juga boleh tentang Boleh. tentang materi kita hari ini. Tidak perlu bertanya, Bertanya atau harus komentar atau tidak kesimpulan harus sekalian. Ini di sini ada Teh Desi, raise hand ya, mangga Teh. Ya, Assalamualaikum Bunda, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kayak sama trauma juga Bunda gitu kan, mengalami kondisi sekarang itu kayak rasanya nggak sesuai keinginan gitu, apa ya, bahkan dalam sebuah komunitas kan diamanai sebagai ketua gitu. Ini usaha untuk apa ya, remind ke tim tentang tugas gitu, tentang apapun, tapi kan saya selalu yang backup gitu. Nah, tiba-tiba kondisinya mungkin saya lagi kayak burnout gitu, tiba-tiba marah di grup, tapi teman-teman tuh marah balik gitu ke saya, katanya, oh kenapa saya harus marah-marah kayak gitu. Terus saya jadi keingat kondisi beberapa tahun lalu juga sama gitu, kayak apa ya, saya menegur orang marahin balik gitu, jadi kok kayak kadang maaf bener, jadi kayak apa ya, oh tiba-tiba ya Allah, marahin kok Allah kayak gini sih ke saya gitu, harus terulang lagi kondisi beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi saya menegur orang, tapi saya dimarahin balik gitu. Mungkin dengan bahasa yang nggak benar atau gimana gitu. Tapi di ujungnya saya merasa bersalah terus nih, ngerendahin diri terus gitu. Nah, merendahkan diri maksudnya gimana merendahkan diri? Menyalahkan diri, Bunda. Oh, menyalahkan diri, ya. Saya nggak kayak gini loh, jadi sampai berhari-hari gitu kepikirannya gitu, Bunda. Ya. Juga sebelumnya gitu. Gimana ya, Bunda? Ya kan tadi kan sudah ada tadi itu ya, apa namanya, seri ayat yang kita bahas tadi, bahwa ya manusia tuh memang kita harus belajar memaafkan diri kita sendiri, bahwa kita itu juga bisa berbuat salah. Itu kita harus belajar mengakui bahwa kita juga bisa berbuat salah gitu, dan kita memang tempatnya salah, dan apa yang terjadi pada Desi ya ini. Wah, ada Desti, Daisy dan Desi ya, rame ini. Hampir sama semua. Kita memaafkan diri kita. Bunda tahu itu nggak mudah ya, karena Bunda juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Malu gitu ya, terutama masalahnya di dunia profesional gitu kan. Kadang-kadang menganggap ini seperti ini benar dan diungkapkan, ternyata ada yang Bunda nggak tepat, ada yang lain yang lebih tepat dan kemudian harus dibetulkan gitu. Nah, dalam hal itu ya kita harus terima gitu. Oh ya, saya salah ya. Oh ya, saya kurang ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau perlu minta maaf. Kalau Bunda gitu. Bunda kalau perlu minta maaf bahwa iya saya berbuat ini gitu ya. Saya mohon maaf. Terutama kalau masalah terkait dengan kemarahan ya. Kadang-kadang konten yang kita hal yang kita sampaikan itu benar. Tapi caranya ketika kitanya sedang tidak sehat secara emosi gitu ya, kita mengungkapkannya dengan kata-kata yang tidak menyenangkan gitu. Nah, itu seninya di situ, bagaimana kita bisa memberikan masukan kepada orang lain tanpa membuat orang lain itu tersinggung. Itu yang perlu yang kita pelajari, kita perbaiki. Nah, itu yang menjadi poinnya, bahwa Desi harus berusaha untuk bisa memperbaiki itu gitu. Dan jadi memaafkan diri kita ya, dan berusaha menjadi lebih baik. Yang kedua, kalau Bunda sih, Bunda juga orangnya emosional kok ya, Bunda nggak kayak Teh Ninih yang lemah lembut dan baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Bunda juga temperamental gitu loh. Tapi kemudian ada satu hadis yang selalu Bunda ingat, dan itu diucapkan oleh anak Bunda yang waktu itu masih TK ya,
Oh ya, ini sini ada Alia Sofia ya. Terima kasih kepada anak-anak Bunda Alia Sofia. Ketika dia masih TK ya, dia itu belajar hadis gitu ya. Belajar hadis terus dia ucapan keras-keras. La takdzub walakal jannah gitu. La takdzub walakal jannah. Saya jadi oh iya ya. Dia mungkin nggak ngerti bahasa Arabnya, tapi Bunda kan jadi rasa wah ini ya apa, Bunda ngerti banget itu la takdzub walakal jannah ya, janganlah marah dan surga itu adalah untukmu. Jadi kemudian setelah itu, ya Bunda punya prinsip, marah itu tidak pernah pertama, marah tidak pernah menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, marah itu dari mana? Dari setan. Jadi pasti bikin masalah dengan karena marah itu bisa ada ekspresi muka yang tidak bagus, mata yang tajam misalnya atau lisan yang tidak ya yang menusuk dan sebagainya. Jadi marah itu tidak ada gunanya. Jadi kalau apa yang diajarkan oleh Rasul apabila kita sedang marah, kita pindah posisi dan kita diam. Kalau kita memang sedang marah itu diam, ya. Dan itu yang harus kita terus asah gitu ya. Dan selama mengasah itu kita dapat pahala amal soleh gitu loh. Jadi semangat saya memperbaiki diri ini. Baik Allah tuh maha baik. Kita memperbaiki diri, kita lebih dihormati oleh orang, tapi dalam prosesnya Allah memberikan pahalanya kepada kita. Wah kan mantap itu. Sebetulnya saya ngelihat kebaikan Allah itu adalah bagaimana Allah tuh membuat sistem qadar ya, sistem takdir yang menjadikan apapun yang kita lakukan itu selalu bisa kita rubah menjadi surga atau tiket ke surga. Itu yang hebatnya sistemnya Allah tuh. Kita mau sedang sedih, sedang marah, sedang kesel, sedang nyesel, sedang apapun, kalau kita tahu caranya itu akan jadi tiket ke surga. Jadi Mbak Desi praktek. Sekarang tuh tinggal praktek. Kalau misalkan perlu minta maaf. Bilang bahwa saya mohon maaf atas mungkin kemarin cara saya mengungkapkan ya tidak seperti yang diharapkan, tetapi saya tetap misalnya kalau Desi tahu bahwa apa yang dikatakan itu adalah benar secara organisasi misalnya gitu, ya ungkapkan bahwa secara konten isi itu apa yang saya katakan sesuai dengan peraturan organisasi atau ini ya. Tetapi saya mohon maaf apabila penyampaian saya tidak seperti apa yang diharapkan. Gitu. Jadi ada dua hal di sini, Des. Ada masalah konten sama masalah penyampaian. Dan kita bukan kalau kita kontennya benar sesuai dengan aturan ya kita tidak perlu minta maaf kontennya. Ini kontennya udah benar nih, jangan diminta maafin nanti malah jadi kacau ya. Yang diminta maafkan itu adalah bagaimana kita menyampaikan konten itu. Oke. Oke, demikian moga-moga bisa menjawab Teh Desi. Desi ya. Teteh baru ngebuka, maaf ya. Oh, ada Teh Nini, emang enggak Teh Nini? Teh Nini. Maaf tadi dipanggil lagi asik ini nyatet Mbak Hani. Jadi Teteh tuh seneng kalau kuliah sama Mbak Hani tuh ada catatannya. Masya Allah, Teh Nini. Iya. Mahasiswi yang Allah. tadi Mbak Hani fisika ya tentang atmosfer sekarang, kondisi sekarang jadi ingat kiamat. Masya Allah. Kiamatnya udah dekat ya, udah tinggal ampuh. Makanya kalau kita ya dengan yang perintil-perintil yang ece-ece, suka baperan, perempuan yang larut dalam kesedihan, sayang gitu ya. Makasih banyak jadi catat. Aduh, Teh Nini yang soleha. Teh Nini. Nanti kalau masuk surga panggil saya ya. Ya pokoknya Teteh belajar dari Mbak Hani tentang ketegasan dan punya prinsip. Teteh sekarang nggak terlalu ayu-ayu, jadi lebih tegas. Tan ini kalau saya belajar dari Tan ini tuh kelembutan. Saya ngeliat Tan ini tuh suka iri gitu. Aduh, kok bisa ya lembut kayak gitu. Berkolaborasi. Berkolaborasi. Ya makanya ya kita dalam berteman bersahabat itu
kalau dulu kita SD, kita kalau berteman itu selalu berteman dengan orang yang punya karakter yang sama, karena kita di dalam zona nyaman kita gitu ya. Tapi kalau kita udah usia-usia gini mah, berteman dengan siapa saja ya dan dengan yang berkarakter berbeda pun it's okay karena itu akan menambah apapun bisa menambah value, nilai pada diri kita sendiri ya. Seperti persahabatan saya dengan Teh Nini ya, kalau Teh Nini itu misalkan, ibarat peyem yang manis dan putih, kalau saya mungkin ya ketan hitam gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu, karena kita itu saling mengisi, saling menginspirasi. Setiap apa yang kita, kita bagikan itu selalu menjadi inspirasi satu sama lain. Dan ini buat saya ada sesuatu yang menyejukkan. Jadi, belajarlah kita juga untuk bersahabat, berteman yang beda-beda profil ya. Maksudnya beda karakter, beda ini. Terima kasih ya Teh Nini sudah menjadi sebagian daripada teman kita sudah berteman sekian lama. Sama-sama. Ya, makasih ya. Semangat terus teman-teman mengkaji Al-Qur'an. Semangat. Insyaallah. Makasih Teh. Oke, Teh Siti. Ya, alhamdulillah.